lebih dominan lah kalau di sekdes kan untuk prestasi. Bisa kerja sendiri ya kan? Tapi itu yang jadi apa Pak? Semenjak jadi kades, nak megang laptop tuh Nggak mau lagi. ada anak buah kayaknya. Itu yang bikin beda. Iya. Yang masalah PATBM bagus ya. Ini kami sampaikan permohonan maaf juga Pak ya. Dalam kondisi COVID kemarin kami kurang efektif. Kami dipercaya di kades dan itu baru itu masih sebatas. Kalau kegiatan kita dibonceng di mana di sini bisa tinggal ya. Bisa tinggal. Kalau dulu hanya merancang. Merancang Tidak bisa memutuskan. Sekarang bisa diputuskan. Kalau dulu RP-nya tahu kenal lah sekian ya, tapi dia bisa pegang. Belum beda ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kuasa beliaulah kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di gedung Posyandu ini dalam rangka pembinaan aktivis PATBM Desa Sidoarjo oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dari Provinsi Jambi. Dan adapun susunan pada hari ini, pada Bapak Mansur saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Provinsi Jambi. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Langit yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Bidan Desa, Ibu Pendamping Bapak Desa, dan yang kedua dampak dari COVID kita tidak bisa berjalan efektif. Dan nanti ke depan harapan kami dengan binaan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan PATBM Harjo Peduli ini bisa berjalan maksimal. Dan tentu kami butuh binaan karena banyak aktivis yang baru masih buta. Bahkan saya sendiri juga masih belum banyak pengetahuan Pak tentang PATBM. Selanjutnya kami sampaikan permohonan maaf kami juga karena hal ini walaupun secara via telepon dari Pak Sarul disampaikan, tapi kami juga untuk kami selaku yang punya rumah ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu untuk pengantar dari kami, sambutan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takjil karena kan rujukan kami dari kabupaten ini karena banyak Bu, mungkin Ibu tahu kami mempersiapkan untuk persiapan UNESCO masalah geopark. Jadi dari tanggal 1 kemarin Pak, kami sampai tanggal 7 nanti itu banyak di lapangan Pak Kades. Itu berjadwal khusus kami dari dinas itu bagi 3 Bapak Ibu. Jadi hari tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 6 itu giliran. Jadi banyak activity geopark ini. Di salah satu di Tabir itu di Rumah Tuwo, itu salah satu geopark. Kemudian di Sungai Manau, di Desa Air Batu, kemudian di Mangkaring, ya. Nah, mungkin orang tuh mau melihat posisi dengan ada Kabupaten Melayu yang itu sudah jutaan tahun silam barang itu. Nah, jadi itu akan ditinjau oleh UNESCO nanti. Mudah-mudahan kita berdoa termasuk nanti Jambi dan Komandan COVID PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi zaman COVID ada mulai dari 2019, 20,
satu habis COVID saya selesai juga. Selesai juga. Jadi saya tahu cerita COVID itu ada di otak saya. Siapa yang pertama kali kena COVID di Provinsi Jambi, nah itu lapornya dengan saya. Ada dari Teguh, Depok, itu pejabat. Sampai cerita bagaimana ledakan kasus, bagaimana kami kewalahan tidak punya oksigen, pasien banyak penuh. Itu cerita kami. Mana? Artinya saya dapat ilmu baru dan pengalaman baru. Karena teori menyatakan di mana kita berada, di situ ada ilmu dan pengalaman. Waktu saya berada di puskesmas, saya dapat ahli ilmu menyuntik, bekerja sama dengan Pak Sarul tadi. Pak Sarul nyuruh orang HP, kami ya tukang masak, cuma spiral saya tidak mau. Kalau implan sering, suntik sering, pil dan lain sebagainya. Jadi kerjasama, ayo kami yang nyuntik. Artinya kerjasama. Jadi mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Agus Santoso bagaimana desa ini bisa menjadi desa percontohan nantinya, desa percontohan PATBM. Karena kami kemarin kunjungan juga ke Merangun di desa Bayu Lebar, cukup baik perkembangan kegiatan PATBM. Ke Sungai Penuh juga cukup bagus. Mudah-mudahan ini desa kita ini bisa berkembang seperti desa yang lebih baik lagi, seperti desa Merangun ya. Kemudian kota Sungai Penuh juga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan berbahagia ini. Kami sudah melaksanakan kegiatan mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 6 dari Merangun, Rizki, Kota Sukabumi, dan hari ini di Bali. Dan beberapa kegiatan mulai kemarin sudah diserahkan untuk kegiatan pembinaan. Mengapa kami katakan kegiatan pembinaan? Kenal ya? Nah, kalau kenal tidak salah ya? Baik, nama saya Santoso dari Internasional Lembaga BPA. Tugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan untuk kesediaan. Ya, saya lebih dahulu lebih kurang 4-5 tahun lah untuk kegiatan bagaimana. Jadi pada kesempatan ini tidak hanya di tugas kita saja, teman sudah terutama kegiatan lain, termasuk lomba-lomba desa, lomba SS, PKK dan PKK untuk 6 tahun. Jadi lebih bicara tentang PKK sama saya saja. Jadi menyangkut masalah lomba-lomba juga, gitu ya. Saya lomba desa, video SS, desa itu. Jadi pada kesempatan ini, kalau alamat saya di Jambi, dorong Sumatera, ya akan tingkat setiap PBDM yang ada di seluruh Indonesia, tidak tingkat provinsi. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan kami untuk melaksanakan ini adalah untuk melihat secara langsung, mereview atau memonitoring kegiatan PBDM. Kami tahu bahwa PBDM Sidoarjo ini kepelatihan tahun 2014 Pak di Luminor, di Suspek, di Ratu, ini macam-macam Bu, ada di Usuri, Aspon, Ratu, bahan mewahnya waktu itu ya. Selagi sekarang berkembang lagi namanya Desa Ramah Perempuan. Kita pentingnya PBDM. Sebelum itu masuk ke PBDM itu sendiri memang pada dasarnya sebelum kita beranjak kegiatan untuk mengetahui PBDM itu kita harus tahu dulu tentang dasar apa yang menjadi dasar kegiatan PBDM itu sendiri. Namanya tokoh masyarakat, tokoh agama, agama, bangsa, bagi Kapitma, Posyandu, PKK, ya, dokter semacam ada semua lengkap. Jadi
supaya terkoordinir baik, maka dibentuklah namanya PATM. Oleh maka sebuah program unggulan pusat untuk desa kelurahan dinamakan PATM. Apa itu PATM? PATM adalah suatu kegiatannya secara terkoordinir ya di tingkat desa dan kelurahan yang tujuannya untuk perlindungan. Maka dalam perlindungan itu ada 5 perlindungan itu dalam bentuk perlindungan dalam bentuk anak ABK, anak berkhusus, anak berkaki hukum, anak konflik hukum, masalah sosial, dan aspek lain. Nah itu terkait dengan setelah ada suatu perubahan untuk percontohan di Kabupaten Merangin. Siap tak Bu? Siap tak Pak? Nah kami sangat apresiasi sekali dengan Pak Kades ini ya. Pak Kades ini adalah sebuah motor penggerak yang tadinya sebagai ketua PTBM sekarang sudah menjadi Pak Kades ya. Sudah top manajernya di desa. Nah, tidak tertanggung. Ada 2 juga, ada program kita. Ada 2 desa, 1 desa Bramintan Kanan. Tadinya aktivis, sekarang jadi Pak Kades. Nah, dia berjanji enggak ya, yang Bramintan saya usahakan bagus. Kami bisa untuk buat contohan. Nah, itu. Jadi dengan terjadi jangan ada dusta dari kita sekarang. Itu juga yang kedua Pak Serikan. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini ada perubahan untuk PTBM nanti. Apa terkait-kaitnya nanti yang kita ceritakan Pak Kades. Yang selama ini orang berbesar-besar tentang sangat khususnya terkait tidak ada dana, tidak bisa berjalan dengan lancar, tidak bisa bergerak. Bukan masalah itu, Bapak Ibu. Saya baru ketemu solusinya waktu acara di Bogor. Jadi sebelum itu kita cerita, kita sudah dulu untuk kegiatan PTBM sebenarnya kegiatan PTBM ini sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Di mana pertama yang harus kita siapkan adalah kalau kita bahas kalau dari apa kita kasih belumnya sudah bisa baca-baca belum sudah Ya, foto dulu. Foto di ini ada Bu. yang kedua. Berlian bersama dunia. Putih kameranya.